Saudara, hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus. Ya, saya tekankan sekali lagi, kenaikan Yesus Kristus. Ya. Kenapa saya tidak mengatakan kenaikan Isa Al-Masih? Beda. Sebab apa? Isa Al-Masih tidak sama dengan Yesus Kristus. Mungkin kita sering mendengar padha ae Rama, padha ae mbahmu iku ya. Tidak sama. Sebab Yesus Kristus yang ada pada iman kita dalam Alkitab, seperti ia katakan, dia harus menderita, harus disalib. Tapi kalau Isa Al-Masih enggak disalib, emang podo? Enggak samalah. Maka kalau ketemu selamat ya, selamat apa? Kenaikan Yesus Kristus. Kemana? Ke surga dong. Emang mau naik kemana? Ke gunung. Ya, rumahnya surga kok, ya pulang ke surga lah. Ya. Dia diutus, datang dari atas, tugasnya selesai kemana? Pulang. Kalau pulang ke tempatnya, enggak mungkin dia enggak tahu. Karena apa? Dia berasal dari atas, dia berasal dari surga. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Maka kalau Anda ingin ke kerajaan Allah, ke kerajaan surga, ya melok dhek ngono ae sih, sederhana itu. Ya. Ikut di luar dia, ora teko. Terang-terangan ini saya. Ya. Maka cari yang pasti. Dia katakan bahwa aku datang dari atas. Sebabnya kita diajak untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Tapi memang kita itu kan hobinya cari perkara-perkara di bawah, perkara-perkara duniawi. Yesus sudah katakan, carilah perkara-perkara yang di atas, ikutlah beracara denganku. Jangan perkara-perkara di dunia ini saja yang diurusi. Perkara-perkara yang di atas itu, dia minta seperti itu kepada kita. Dia pastikan orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mau apa kamu? Kau cari di luar dia, nggak akan Anda masuk ketemu ke surga. Nggak, cari aja dia, yang pasti dia akan kembali ke sana, yang hari ini disaksikan oleh para murid, dia naik ke surga. Itu artinya bahwa 40 hari kita telah merayakan iman Paskah. Ya. Tapi pertanyaannya, di era Roh Kudus ini, apakah gereja, umat beriman Anda, saya, yang telah mengimani dan mengamini Yesus Kristus itu, perayaan ini apakah telah mendidik kita untuk menyadari bahwa Yesus benar-benar hidup dan berulang-ulang kali datang mengunjungi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tidak berarti Anda lepas dari kesusahan. Itu tidak berarti Anda lepas dari menderita. Dia aja datang ke dunia untuk menderita kok. Menderita bukan karena ia yang buat, kita yang buat. Siapa kita ini tidak mau menderita? Hampir kita semua tidak maulah kalau disuruh menderita. Maka Yesus berkata, engkau tidak akan ikut ambil bagian dalam kemuliaanku. Emang. Mungkin kalau bahasa apa ya, takdir gitu ya, sebenarnya saya itu enggak begitu seneng sih dengan bahasa takdir. Apa takdir itu enggak wong males. Mau apa-apa takdir wis ngono, males akhirnya.
Lah wong Tuhan sudah berkata kok, ya aku sudah memberi rancangan-rancangan yang baik. Itu loh firman-Nya Tuhan. Tuhan tidak pernah mengatakan takdir-takdir segala. Aku sudah memberikan rancangan-rancangan yang indah, yang baik untuk setiap orang. Apain kita pakai takdir-takdir itu? Ya. Kalau apa sudah takdir, iya takdir kalau sudah terjadi. Coba kau bilang takdir sebelum terjadi kalau berani. Ya, sudah terjadi, ya sanjono takdirmu ngono. Karena saya sudah jadi pastor, teman-teman saya, anjen kowe takdire didadekno pastor, takdire mbahmu iku ya. Kene aja berjuang mati-matian, terus enggak, takdir. Dikit-dikit takdir, oh semanjang nasibmu jadi pastor. Ya, nek nasibnya jadi pastor ya saya enggak mau, buat apa? Ya, dapat apa sih jadi pastor itu? Dapat apa-apa? Ya. Mau dapat apa? Ayo, mobil, gak duwe, disilei ku. Kok kira punya kami beli? Pinjami itu loh keuskupan, nek enggak duwe. Kate apa? Mangan enak, nek enek sing nlaktir. Mbok pikir. Kan nek sing nlaktir yo ngowoh. Ya apa le? Ya saya itu kalau ke mall itu nggak suka sebetulnya, cuma seneng muter-muter aja. Nggak punya duit kok, mau beli apa? Cuma lihat-lihat saya itu, lihat tapi itu. Syukur-syukur nenek umat sing liwat ngono to. Romo suka tah? Iya suka. Nah, nek ora kira-kira kebangetan umatnya. Dan ada ini saya tambahi sendiri ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, itulah ya murid-murid Yesus selalu siap untuk menderita. Menderita bukan karena apa, ya menderita karena supaya banyak orang diselamatkan. Yesus mau menderita karena untuk keselamatan. Kalau tidak untuk keselamatan itu apa? Itu sebabnya apakah kita yakin bahwa Yesus itu menyertai kita? Wah, sudah begini Romo, sudah begitu, rasanya Yesus itu diem aja Romo. Yang murid-murid itu loh naik perahu, Yesus itu ada tidur. Loh, ijek nggak percaya kalau Yesus itu ada di situ, sehingga ketika ada badai datang mereka bingung. Ya tapi Yesus kan tidur Romo. Emang kalau dia tidur tidak bisa melihat situasi. Itu rak kita. Anda pengen lihat sesuatu kalau Anda harus pakai mata. Nah, kalau Allah mau lihat situasi, apa perlu mata dia? Ngapain juga? Dia melihat segala sesuatu kok. Tidak punya mata, tapi bisa melihat. Tidak punya telinga, tapi dia mendengar. Lah kalau kita tidak punya telinga, kopoen, ya iyalah. Apa lagi? Ya, kita tidak bisa dengar sesuatu. Dia selalu menyertai kita. Ya. Nah, apakah perayaan ini telah membangkitkan semangat kita gereja akan hal-hal surgawi? Karena ketika Yesus mau naik langit itu ke surga itu, ya, itu hal surgawi, perkara surgawi. Hanya dikatakan Yesus naik ke surga, dia terangkat ke langit. Tidak dijelaskan langit ke-7, ke-5, ke-1, ndak ada. Langit yo langit wis tete ae. Langit sitok angele ndeloki mau enek langit ke-7. Ndak usah ya. Langit yo langit, selesai, angkasa luar gitu aja. Langit ke-1, ke-2, ke-3.
Memang langit kayak undak-undakan gitu ta, kayak tangga gitu ta. Ini perkara surgawi, ini perkara spiritual. Ataukah kita seperti para murid yang pertama masih kuat terarah kepada hal-hal duniawi? Memang Yesus yang naik ke surga tidak kita lihat secara kasat mata, enggak. Ya. Tidak sama sekali. Tetapi di situ hanya dikatakan tiba-tiba Yesus setelah dia memberkati, tangannya diangkat, ya, maka dia terus terangkat ke surga. Dan sebelum terangkat ke surga, Yesus sudah mengatakan kepada murid-murid, secara fisik aku tidak akan pernah menyertai kamu lagi. Tetapi sekarang saatnya seperti dijanjikan oleh Bapakku, aku akan tetap menyertai engkau, tapi lewat hal yang spiritual, yaitu aku akan berikan Roh Kudus. Enak mana? Enak ada Yesus tubuhnya atau Roh Kudus? Kalau ada tubuhnya, Yesus terikat ruang dan waktu. Tapi kalau sudah diberikan Roh Kudus, tidak perlu. Dia bisa datang di sini, bisa datang di gereja katedral. Karena sudah tidak terikat ruang dan waktu. Pintu-pintu ditutup, Yesus bisa masuk. Dari mana? Ya karena dia sudah mengalami tubuh mulia, jadi kita tidak perlu khawatir. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, baiklah masing-masing memeriksa dirinya sendiri sebelum tampil untuk mewartakan misteri kenaikan Tuhan ini. Engkau harus sampaikan ini kepada orang yang kamu jumpai. Jadi engkau menceritakan tentang hal-hal yang rohani, bahwa peristiwa kenaikan ini dulu terjadi, dan terutama Yesus mengatakan akan memberikan janji itu, yaitu Roh Kudus yang akan datang dari dalam diriku, yaitu pribadi Yesus sendiri. Pribadi yang ketiga dari Allah setelah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Roh yang suci. Misteri kenaikan ini diberitakan tidak dengan banyak kata. Ya. Kalau memberitakan Yesus itu gak usah banyak omong, gak usah banyak kata. Hanya satu tok, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, selesai. Ora usah mbok tambahi liyo-liyo, semakin mbok tambahi semakin bukan Yesus yang kau wartakan. Siapa? Dirimu sendiri. Tambahannya akeh, intine ndak. Intine ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Maka kalau engkau ingin memperoleh keselamatan, datang kepada Dia. Dengan cara apa? Di situ dikatakan, yaitu dengan cara bertobat. Kalau tadi engkau tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobatlah, wes itu aja. Ya. Tidak usah tambah yang lain-lain, tidak usah Yesus buat mujizat apa-apa, tidak usah lah. Tuhan dan Juru Selamat, titik, selesai. Karena apa? Banyak orang juga bisa buat mujizat kok ya. Banyak orang bisa sembuhkan, ya. Tapi apakah orang yang disembuhkan secara fisik, apakah jaminan dia memperoleh selamat? Dan Yesus hanya berkata, yang percaya kepadaku, menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan beroleh hidup kekal. Yang enggak percaya Romo, Yesus bilang apa? Binasa. Selesai. Ya. Mau diwartakan apa lagi? Oleh karena itu sebelum kamu mewartakan ini, kamu diam dulu. Ya. Karena apa? Kalau kamu tidak diam, ini banyak hal-hal duniawi yang kamu pikir. Kekuranganmu, kedosaanmu, itu membuat kamu nanti tidak berani untuk mewartakan
bahwa aku itu juru selamat. Istilahnya kamu harus digodok dulu. Itu sebabnya dia bilang sama murid-murid, kamu harus tinggal dulu di Yerusalem, menanti janji Bapa. Menanti. Itu sebabnya mulai besok kita akan bersama-sama memohon karunia Roh Kudus itu. Besok akan dimulai dengan novena Roh Kudus 9 hari. Ya, supaya kamu bisa mewartakan dia saja, bukan mewartakan kamu. Maka diam, dia katakan dia tinggallah dulu di Yerusalem sebelum Roh Kudus yang dijanjikan Bapa saya curahkan. Kenapa Yesus yang mencurahkan? Dia yang punya. Yang punya Roh Kudus itu hanya Yesus, tidak ada lain. Isa Al-Masih tidak punya. Itu mau saya katakan supaya itu Yesus Kristus jangan disamakan dengan Isa Al-Masih. Saya dikasih selamat lewat WA, selamat ya Romo kenaikan Isa Al-Masih. Aku gak kenal aku. Memang saya tidak kenal Isa Al-Masih kok. Yang saya kenal Yesus Kristus yang naik ke surga. Sama Romo, Alkitab pun tidak pernah mengatakan kok nama lain Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih. Tak goleki gak ketemu ini Alkitab. Emang benar. Itu yang diajarkan para rasul. Itu sebabnya kita harus, ya. Saudara-saudara kasih, kalau Anda menantikan dulu itu, nanti Anda akan diberi oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Bahasa saya, untuk apa Roh Kudus itu? Nanti engkau akan diberi AKIK, opo akik. Sebelum pandemi COVID, ada tahun berapa itu sangat viral akik. Pastor-pastor itu ya seneng gane dipamerno, aku duwe akik ngono-ngono, gede-gede ngono. Akik dipamerno. Ya, akik itu semakin disorot, kelihatan celing-celing gitu, makin mahal. Sama, kita juga akan diberi, tapi bukan akik jasmani. Kita akan diberi akik rohani. Apa itu akik rohani? Aku kabarkan Injil keselamatan. Kau harus punya akik itu. Mau ndak diberi akik sama Tuhan? Mau Romo gawe apa? Sorong. Sudahkah kita punya akik yang diberikan oleh Tuhan, yang dijanjikan? Tadi itu murid-murid disuruh, nanti setelah kau berikan itu, engkau harus mewartakan aku mulai dari Yerusalem, Betania, Yudea tadi dikatakan dalam bacaan pertama tadi. Kau harus beritakan mulai dari mana? Dari sini, dari gerejamu, Yerusalem. Kau bawa kemana? Ke rumahmu, ke orang-orang yang kau jumpai. Akik. Kau bisa pakai itu promo. Kamu mau tak kasih akik? Oh, akik apa? Wah, akik rohani. Apa itu? Aku kabarkan Injil keselamatan. Ya. Itu yang diminta oleh Yesus kepada kita. Saudara-saudara, misteri kenaikan ini diberitakan tidak dengan banyak kata. Ya. Yesus diangkat ke surga yang ada di atas atau yang bukan dari dunia ini. Dia hilang dari pandangan kita, tertutup awan. Maka kita tidak perlu bertanya tentang apa yang ada di balik awan itu. Tidak penting. Yang penting akiknya itu tadi yang kau harus dapatkan. Ya. Hanya ini yang tidak boleh kita lupakan, ialah bahwa ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Besok kita akan melihat Yesus akan datang dengan cara yang sama, tidak berubah.
Yaitu datang dengan kemuliaannya, turun, terus dia nanti naik lagi. Yang percaya akan domblong. Oh, kau melihat kemuliaan Yesus, siapa yang tahan? Itu yang dikatakan Yesus. Kapan itu terjadi? Yesus mengatakan apa? Bukan urusanmu. Itu hanya Bapa. Kita ini orang kan senengnya ngurusi seenggak-enggak toh. Saya pernah punya romo dari Belanda itu, dia kemana ketemu frater-frater itu ditanya, selamat pagi pastor, selamat sore pastor. Dari mana? Pergi tadi jam berapa? Kata pastornya, bukan urusanmu, mateh. Kita itu senengannya ngurusi wong itu loh. Urusi loh perkara-perkara di atas. Sudahlah kalau kamu mau ngurusi, tanya pada dirimu. Apakah aku sudah kabarkan Injil keselamatan Allah? Nanti tidak berhasil romo, bukan urusanmu berhasil atau tidak. Itu aja. Kau hanya disuruh kabarkan Injil keselamatan, selesai. Mau cari apa lagi? Sudah jelas kok ya. Jangan nyari yang lain-lain. Yang pasti dari Yesus dikatakan begitu. Artinya kalau kamu mau menerima itu ya bertobatlah, tadi dikatakan. Datanglah kerajaan Allah, bertobatlah. Itu kan yang diwartakan Yesus. Jangan lain-lain ya. Itu sebabnya saudara-saudara kita diundang untuk hal ini ya. Yang perlu kita lakukan sekarang sampai kedatangannya kembali ialah hidup di dalam kekuatan Roh Kudus untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi, ke ujung dunia. Kita telah diberi anugerah Roh itu, dan dengan perayaan ini kita diminta untuk menantikan kuasanya sekali lagi supaya kita menjadi saksi Kristus dengan lebih bersemangat lagi. Mengapa? Karena yang kita kabarkan Injil keselamatan itu datang dari Tuhan. Buktinya apa? Itulah pertama kali murid-murid setelah melihat Yesus naik ke surga dengan cara dimuliakan, menakjubkan. Murid-murid menyembah Yesus. Penyembahan hanya boleh dilakukan untuk siapa? Tuhan. Dan kalau murid-murid menyembah Yesus, itu berarti Yesus adalah Tuhan. Bukan sembah-sembah yang lain. Bukan menyembah patung. Enggak, kita enggak nyembah patung. Kita berdoa. Ya. Enggak ada ya. Memang ada yang menyembah, berdoa di hadapan patung Yesus atau Maria itu. Kita ndelosor-ndelosor, enggak ada lah. Berdoa biasa yang tapi ketika Gusti diangkat, Anda gimana? Gini tuh. Menyembah. Itu bukan nyembah berhala, itu Yesus. Dia berkata, akulah roti yang turun dari surga. Nah kalau kau sembah dia emang menyembah berhala? Ya, enggak toh. Sementara kau sembah-sembah batu, kau sembah-sembah kotak, itu bukan sembah berhala. Tuhan tidak bilang aku hadir dalam kotak ini, enggak loh. Dia bilang aku hadir dalam roti yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku, minum darahku, dia akan beroleh hidup kekal. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mohon bersama-sama dengan para rasul mulai besok apa yang dijanjikan oleh Kristus, memberikan Roh Kudus agar Ia memberikan hakik rohani kepada kita sehingga kita siap. Aku kabarkan Injil keselamatan di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kita. Amin.